Ya mungkin jaringan bang, nggak kabur saya bang. Oh jaringan, iya. Sehat kan hari ini? Coba undang saya Itu bisa bagaimana? Oke, undang Joseph. nyalain kamera. Belum bisa dia teman. Tapi dia tidak menghujat kok. Kalau dia menghujat berarti dia ini juga butuh brimo. Pokoknya kalau ada Kristen yang menghujat itu berarti itu brimo. Itu pegang. Benar kan Joseph? Benar Iya tidak? benar bang. Nah, sudah saya bilang. Jadi bagaimana kabarmu Yosef? Yosef, Iya. dari berapa Puji hari Tuhan, yang sudah kabar saya aku sampaikan itu, apakah keimanan kamu mulai tergoyang? Kalau mulai tergoyang nanti kita telepon Agatha, cari spandernya itu, katanya masih ada 10 juta itu. Jadi begitu Yosef, kami orang Islam Yosef, ketika kami membela agama Allah itu kami diawali dengan niat kami karena Allah, bukan niat karena dunia. Ya, karena Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan memberikan kepada orang yang beriman maupun tidak beriman, Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi kalau masalah perkara kebaikan itu Tuhan pilih-pilih. Jangankan kita, keluarga Nabi saja Tuhan tidak berikan mereka hidayah. Contohnya seperti siapa? Baginda Rasulullah SAW punya paman Abu Thalib. Rasulullah dulu itu berdakwah Joseph. Beliau berdakwah itu beliau ditawarkan. Apa yang orang-orang kafir Quraisy tawarkan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Abu Thalib, bilang kepada ponakanmu Muhammad, kalau dia mau harta, kami kumpulkan seluruh harta di dunia ini, kami berikan kepada dia. Tapi kalau dia mau wanita, kami kumpulkan seluruh wanita yang cantik di Jazirah Arab ini, kami berikan kepada dia. Kalau dia mau pangkat, kami jadikan dia raja di tanah Arab ini. Tetapi bilang sama dia, wahai Abu Thalib, lepaskan itu usaha dakwah. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, walaupun mereka bisa taruh bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, aku tidak akan melepaskan ini usaha dakwah. Jadi kami orang Islam ketika mau berdakwah itu bukan kami tunggu kode dulu, brimo, bukan. Kami orang Islam itu kalau berdakwah itu dengan dalil, menyampaikan warabbaka faqabir, besarkan nama Allah. Ketika kami sudah berdakwah membesarkan nama Allah, maka tawaran-tawaran itu akan datang kepada kami. Contoh kalian kemarin ada yang naik, loading kamu sudah nikah apa belum? Mau enggak sama adik saya? Baru istri saya di samping. Kalau istri saya tidak ada, boleh saya bilang kamu naik nanti jam 2 waktu istri saya tidur. Saya ditawarkan loh. Bahkan saya ditelepon itu, loading saya bayar wifi kamu, mau tidak? Saya bayar wifi kamu. Saya bilang tidak usah. Biar saya bayar, tidak usah. Biar saya bayar. Tidak usah Pak. Dia bilang sudah biar saya bayar. Akhirnya saya bilang silakan Pak bayar. Apa kata Bapak itu? Tidak usah loading. Tidak jadi. Bayangkan coba, saya di Ternate, ya, itu koordinator lapangan di debt collector. Saya tinggalkan itu hanya untuk fokus agar Joseph biar cepat kembali ke Fitro. Kalau tidak cuma 2 yang Joseph kembali, kalau bukan ke Fitro, ke Rahmatullah. Orang yang mati tanpa beriman kepada Tuhan yang benar, bagaimana di Al-Quran Allah mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat, kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Orang yang sudah mati saja pengen hidup kembali untuk memperbaiki amal-amal mereka. Bagaimana dengan kita yang masih hidup ini? Apakah kita tidak akan mati? Ingat Joseph ya, musibah yang paling terbesar itu bukan tidak terdengar bunyi brimo, bukan. Musibah yang paling terbesar itu bukan karena iPhone 15 Pro Max kita tidak dapat, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Paham sampai di sini Yosef? Ya paham bang. Asyhadu. Oh, jangan dulu bang. Nah, saya mau berarti belum paham. Iya silakan. Silakan. Bercanda aja. Silakan. Ya. Nah, gini bang. Ngopi-ngopi dulu, kita ngopi sama.
Iya. Kau sudah follow Di back saya dalam- apa belum? Udah bang, udah di follow abang. Oh udah. Nah gini bang, di dalam syahadat abang tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, di dalam Bible, di dalam Alkitab kami Yesaya 45 ayat 5 ya, berkaitan dengan syahadat abang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Di dalam Yesaya 45 ayat 5 Bluetooth mengatakan bahwa disconnected. ya Yahweh Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Allah, hanyalah aku. Ya itu di Yesaya 45 ayat 5 bahwa aku adalah Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu gimana itu bang? Maksudnya bertentangan dengan syahadat abang yang mengatakan bahwa aku tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah ya. Sedangkan di Yesaya 49 Yesaya 45 ayat 5 mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan dan tidak ada Allah kecuali aku. Gimana itu bang? Coba tanggapan abang. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Tepuk tangan teman-teman. Tapi sabar dulu. Yosef jujur. Yosef niat untuk di TikTok berdiskusi tentang lintas agama ini bukan karena brimo kan, tetapi mencari kebenaran kan? Nah, benar bang, jujur itu benar itu. Oke. Ya. Oke, jadi begini Yosef ya. Di sini kan kalau di Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini juga kata Tuhan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Benar kan di Yesaya 45 nomor 5 ini kan? Iya, dan tidak ada Allah, Oke. hanyalah aku. Iya. Jadi begini Yosef, kalau kita berbicara masalah Tuhan ini merujuknya ini pasti kan merujuk ke Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam sama apa beda? Benar tidak? Kan? Nah, Jadi benar, Bang. kalau Coba, kita berbicara Bang, masalah lanjutin. Tuhan, baik, oke. Kalau kita berbicara masalah Tuhan, Tuhan itu cuma satu, Yosef. Cuma cara kita memahami Tuhan itu yang berbeda-beda. Yosef memahami Tuhan berbeda dengan saya memahami Tuhan melalui kitab suci saya. Namun kalau kita mau lihat Tuhan yang sebenar-benarnya itu, yaitu lihat dari 20 sifat wajib Tuhan. Apa itu 20 sifat wajib Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu maha tinggi. Ketika sudah dikatakan maha tinggi, berarti tidak mungkin menjadi maha rendah. Tuhan itu contoh di dalam Al-Quran itu dikatakan dia tidak serupa dengan makhluk. Di dalam Bible dikatakan dia tidak serupa, dia tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Di dalam Bible Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Masa dia telah berfirman tetapi dia tidak mentaatinya. Nah itu. Coba. Sama. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehan. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang pula Al-Quran, katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Sama. Di dalam Bible, di dalam Al-Quran dikatakan, wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya aku tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi akulah yang memberi rizki kepada kalian, dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam Al-Quran itu ketika kita kekurangan kita meminta kepada Allah. Di dalam perjanjian lama juga sama. Jika kamu kekurangan mintalah kepada Tuhan maka dia akan berikan. Itu ada di Mazmur. Dari sifat Tuhan ini sama. Maha tinggi, El Elyon, El Shaddai, Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu cari itu di Google, Subhanahu wa ta'ala itu artinya apa? El Shaddai artinya apa? El Elyon artinya apa? Coba cari. Kalau berbicara masalah Tuhan bukan kita lihat dari nama begini, bukan, tapi dari lihat sifat wajib Tuhan yang melekat pada zatnya itu.
Apakah sifat-sifat wajib ini masuk sama Yesus atau tidak? Kan tidak masuk. Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur. Padahal di perjanjian lama itu sudah jelas. Apakah benar Allah akan turun ke dunia ini untuk bersama-sama dengan manusia di dunia? Jangankan rumah yang menampung dia, langit yang di atas langit saja itu pasti akan runtuh jika Allah turun ke dunia. Datang Kristen mengatakan dia berinkarnasi, makan nasi tambah dengan ikan. Coba, Tuhan di perjanjian lama sang pemberi rizki, Tuhan di dalam Al-Quran sang pemberi rizki, datang Tuhan perjanjian baru lapar. Tuhan perjanjian Allah tidak terhampiri, Tuhan di perjanjian lama tidak terhampiri, Tuhan di dalam Al-Quran tidak terhampiri, datang Tuhan perjanjian baru dikejar oleh tentara Romawi. Tuhan di dalam Al-Quran tidak bisa mati, Tuhan di perjanjian lama tidak bisa mati, datang Tuhan perjanjian baru, jangankan tidur, dia pun dibunuh. Coba, di sini kita pakai main, bro. Kita punya kitab suci, orang beragama itu punya kitab suci. Bagaimana dia mencari tahu Tuhannya? Harus melalui dalam kitab sucinya. Pertanyaan saya, apakah ada kitab suci di dalam Bible itu Yesus adalah Tuhan? Kalau kita mengkaji dengan akal sehat, tidak ada. Yang ada itu Yesus utusan. Coba kamu bayangkan, coba. Dari Matius 21 nomor 11, Markus 14 65, Lukas 24 19, Yohanes 6 14, Yohanes 7 40, Yohanes 9 17, Yohanes 4 nomor 19, Ibrani 3 nomor 1, Kisah Para Rasul 3 13, Kisah Para Rasul 3 26. Yesus utusan Tuhan semua. Di mana ayat yang Yesus mengatakan dia Tuhan? Palingan cuma pada mulanya adalah firman atau Yohanes 13. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam juga punya kiblat. Kristen mana kiblatnya? Coba. Orang Yahudi ada perintah pergi hari Sabat, orang Islam ada hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wajarun baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada dalil. Yahudi diperintahkan untuk masuk ke bait suci. Islam pergi ke masjid, mana dalilnya? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kristen mana hari Minggu ke gereja? Mana dalilnya hari Minggu ke gereja? Jangan dulu kau menangis, nanti syahadat baru menangis. Jadi kami orang Islam itu menyampaikan, kami dididik ini Joseph untuk berperkataan dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang baik. Jika kita sudah berperkataan dengan perkataan yang baik, maka Allah perbaiki amal-amal kita. Jika amal kita sudah diperbaiki oleh Allah, berarti itu menjadi amal baik. Jika kita sudah mendapatkan amal baik, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Jika kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Barang siapa mengatakan Tuhannya satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, bukan 1 2 3 3 2 1, bukan, satu-satunya Tuhan, dan dia tetap dalam pendiriannya, maka jangan dia bersedih hati. Ketika dia meninggal nanti, Allah akan mengutus malaikatnya menjaga dia dari liang kubur sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Apakah kami orang Islam tidak percaya Yesus? Kami percaya Yesus. Kami percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi kita. Kisah para Rasul 13, 23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Bagi Bani Israel. Kalau ada orang yang bukan dari Yahudi tetapi mengaku Yahudi, keturunan Yahudi rohani, baca Wahyu 3 nomor 9. Itulah jemaat iblis, mereka itu berdusta. Itu. Silakan, daripada kamu diam situ lagi, saya kalau ceramah bayar mahal loh. Silakan. Jadi poinnya, Tuhan itu bukan lihat dari nama, tetapi lihat dari sifat Tuhan. Sama tidak ini Tuhan ini? Sama tidak? Sama tidak Tuhan ini? Dari sifatnya itu sama tidak? Maha tinggi, maha mulia, maha bijaksana, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh. Itu. Silakan. Iya memang benar. Nah, benar kan? Ya sudah, kalau sudah benar apa lagi yang ditunggu? Asyhadu. Gini bang, ya saya percaya Yesus kan diutus. Dia kan dia mengatakan aku keluar dari Bapa, aku dari surga, bukan aku dari dunia. Ya, karena aku akui bahwa Yesus itu diutus. Kan kenapa saya masih mengikuti Yesus? Sabar, berarti kamu sudah tidak akui Yesus itu adalah Tuhan. Masih macet. Kamu mengakui Yesus diutus kan? Saya bang. Oke, siap. Jaringan saya ini bang. Oh, jaringan hilang. Oke, siap, lanjut. Saya tadi bilang bahwa Yesus itu kan memang dia firman daripada sang sumber itu, dan saya percaya bahwa dia datang dari Allah itu sendiri. Firman itu atau dia itu keluar dari sang sumber ya, yang tidak bisa dilihat itu ya, karena kemauan maupun tujuan dari sang sumber yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia itu adalah bagaimana supaya orang-orang, umat-umat di dunia ini percaya kepada firman-Nya dia itu. Makanya firman-Nya dia itu diturunkan ke dalam dunia ini dalam bentuk manusia, berarti otomatis kemanusiaannya itu seperti kita. Tetapi untuk sebagai firman yang bersama-sama dengan sang sumber dari sejak dahulu kala itu mungkin tidak bisa mati, tapi kemanusiaannya itu bergabung dengan manusia, otomatis seperti manusia. Kemudian karena kemauan dia sang sumber itu bahwa untuk mencapai dia itu harus melalui firman-Nya itu, maka di situ saya pegang teguh itu bang. Makanya sampai kapanpun ya saya percaya bahwa dia adalah jalan. Makanya dia mengatakan bahwa Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu, sebelum dunia ada aku telah ada. Artinya dia itu sebelum dunia dijadikan juga dia udah kekal di dalam diri sang sumber itu sejak dahulu kala sebelum dunia dijadikan. Makanya kalau berbicara sesuatu maksudnya tentang eksis ya boleh berbicara, tetapi kalau maksudnya saya itu bang, bagaimana mungkin sesuatu yang muncul sebelum dunia dijadikan kita bisa mengatakan bahwa dia yang menciptakan dunia? Yang bisa menciptakan dunia adalah sesuatu yang ada sebelum dunia ada, karena dia yang menciptakan dunia, baru kita yang ada sesudah dunia ada ini yang menghuni dunia, begitu bang. Jadi kalau saya percaya bahwa Yesus itu memang manusia, tapi kemanusiaannya itu sama seperti kita, tetapi untuk ilahi firman yang daripada sang sumbernya itu memang tidak bisa mati, itu hidup kekal bang, karena dari dulu sejak awal dia udah berada di dalam diri Allah itu. Makanya dia berbicara, dia mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan dia sudah ada itu tentang ilahi, tentang firman yang hidup yang udah berdiam kekal di dalam diri sang sumber itu.
Kemudian dia manusia, tetapi ya kalau saya memuji dia, menuhankan dia, kalau bagi saya tidak apa-apa, Bang. Karena dia mengatakan juga bahwa telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka berarti yang di atas itu sudah memberikan hak segala sesuatu semua kepada dia, berarti kita wajib menyembah dia karena udah diberikan semua. Kemudian yang terutama lagi di pikiran saya, di dalam setiap ajaran-ajaran Mesias itu nanti dia datang menghakimi dunia. Ya, bayangkan menghakimi yang hidup dan yang mati. Berarti kalau kita mengikuti dia, maka dia di pihak kita. Makanya di dalam Bible Alkitab mengatakan bahwa barang siapa di pihak aku, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil dari tanganku. Jadi saya percaya itu, Bang. Itu sebenarnya kalau menurut saya logika, Bang. Dia bagaimana mungkin dia datang sebagai hakim yang adil, kita mengikuti dia, bagaimana mungkin dia buang kita. Oke, Bang. Oke, baik, tepuk tangan buat Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu narasi tadi itu narasi doktrin. Di mana doktrinnya itu ketika kami bilang tidak apa-apa kami menyembah dia, salah. Saudaraku, firman Allah Subhanahu wa taala turun menjadi buku Al-Qur'an, turun menjadi kitab Al-Qur'an, itu kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Qur'an. Tetapi kami orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kami untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya berlaku dengan sama di dalam kalian. Ketika firman Bapa itu turun menjadi manusia, manusia itu kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Banyak sekali ayat-ayat Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Aku diutus oleh Bapa, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, di sekelilingi orang banyak ini aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Karena kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui utusan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Terus bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Untuk apa utusan Tuhan itu datang ke dunia? Untuk memperkenalkan Tuhan itu ada walaupun tidak terlihat. Baca Yohanes 3:34. Siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus menyampaikan firman Allah. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di Islam ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Apakah kita manusia awalnya datang dari Bapa? Ada. Yohanes baca Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan daripada firman yang keluar dari mulut Bapa. Itu. Jadi Yesus itu bukan disembah. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mana ada Tuhankan dia. Satu ketika datanglah orang kepada Yesus di Matius itu. Ntar kamu buka di Matius itu. Satu ketika orang datang kepada dia di Matius 19 nomor 16. Ada seorang kaya datang kepada Yesus.
Rabi, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taatilah segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ketika murid-murid duduk di bawah pohon, maka datanglah awan kan? Tiba-tiba terdengar suara dari surga. Itu ada di Matius 3:17. Apa bunyi suara dari surga? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dari Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus kalian dengar dari Yesus? Yaitu perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perkataan ini Yesus mengutip perkataan Nabi Musa di Ulangan. Apa kata Nabi Musa ketika diutus oleh Elohim ke dunia? Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ketika Nabi Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus ke dunia. Baik-baik kamu ditabrak kereta itu. Ketika Musa sudah kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus ke dunia. Perkataan yang sama Yesus mengatakan, hukum yang terutama wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Nabi Muhammad berkata-kata dengan perkataan yang sama? Ya, dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. 1. Coba Kristen kita tanya sekarang, bagaimanakah itu Tuhan? Apa yang Kristen jawab? Kamu punya tubuh, jiwa dan roh. Bagaimanakah itu Tuhan? Pada mulanya adalah firman. Apakah perkataan-perkataan itu dulu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya? Bukankah setiap orang yang datang kepada Yesus menanyakan ketuhanan, Yesus selalu berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Sekarang Kristen kita tanya, siapakah Tuhan kamu itu? Coba, apa yang mereka katakan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi tolonglah berpikir, coba buka pemikirannya itu. Jadi kami orang Islam itu percaya Yesus adalah juru selamat. Seluruh para nabi itu adalah juru selamat. Yohanes 3:34, siapa saja yang diutus oleh Tuhan, maka dia menyampaikan firman Tuhan. Nabi Musa diutus oleh Tuhan. Jadi Nabi Musa juga jalan dan keselamatan hidup. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada zamannya, pada umatnya, pada masanya. Tidak mungkin kita hidup di zamannya Nabi Musa tetapi kita mengikuti syariat Yesus. Ketika Nabi Musa kembali, jadi para nabi terdahulu itu mereka mengatakan, ketika aku kembali, Allah mengutus lagi nabi di tengah-tengah kamu, kalian ikuti mereka. Kalian ikuti dia. Maka sehingga ketika Musa kembali, Allah utus lagi nabi yang baru. Jadi ketika kita hidup di zamannya Nabi Daud, jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Nabi Daud. Karena Nabi Daud adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sekarang kita hidup di akhir zaman, zaman Jababiro. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebenaran hidup harus mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalilnya mana loading? Quran surah Yusuf ayat 108.
Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basirah, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kalau ada manusia tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, berarti itu bukan manusia, binatang itu. Tidak mungkin Al-Quran berbohong. Coba. Apa kata Yesus? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kutanya sama kau Yosef, siapa seorang penolong itu? Silakan. Kenapa pembatasan kita seorang tadi? penolong. Jawab Yosef. Jawab. Ya. Aku akan Silakan. meminta kepada Bapak untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Itu yang saya tahu. Oke, yang kamu tidak tahu ini, orang itu bisa dilihat atau tidak? Ya, kalau orang bisa dilihat. Bisa dilihat. Roh bisa dilihat atau tidak? Roh tidak bisa dilihat. Kamu minta saya rokok, saya kasih kamu korek, itu saya benar kasih apa salah kasih? Salah kasih. Salah kasih. Yang diminta hal yang nampak, yang datang hal yang tidak nampak, itu salah kasih apa benar kasih? Salah. Salah. Itu di original teks itu dikatakan apa? Aku akan meminta kepada Bapa Parakletos, seorang penolong, Parakletos. Tetapi tiba-tiba yang diberikan adalah pneuma, roh. Yang diminta adalah orang, yang datang adalah roh. Masa kita pesan kipas angin yang datang anginnya? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Jika penolong itu, jika aku masih di dunia, penolong itu tidak datang. Aku harus pergi dulu baru penolong itu datang. Kutanya sama kau, selama Yesus masih di dunia, Roh Kudus sudah ada atau belum? Nah, kalau di dalam Bible belum. Dia belum datang. Aduh, ini yang saya tidak. Sudah ada, bahkan Yesus masih di dalam kandungan Bunda Maria, itu Roh Kudus sudah ada sama Elizabeth. Elizabeth dengan penuh Roh Kudus. Iya. Karena ketika datang kepada Maria, bayi yang ada di dalam kandungan Bunda Maria itu langsung bergerak. Karena Elizabeth datang dengan kepenuhan Roh Kudus. Sekarang ketika murid-muridnya itu diurapi oleh Roh Kudus, Yesus masih di dunia, Roh Kudus sudah ada di dunia. Tetapi kenapa dari Yohanes 14:16 Yesus mengatakan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong? Bahkan di Yohanes 14 nomor 17 kalau tidak salah. Apa nomor 14 atau 13 kalau tidak salah. Apa kata Yesus? Aku harus pergi baru penolong itu datang. Kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Kutanya sama kau, ketika Yesus masih ada di dunia itu Roh Kudus sudah ada apa belum? Udah ada. Udah ada, berarti bukan penolong itu. Karena Yesus mengatakan aku harus pergi, baru dia datang. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Sekarang ketika Yesus mengatakan lagi, ketika penolong itu datang di tengah-tengah kamu, ketika penolong itu dia datang di tengah-tengah kamu, dia akan memuliakan aku. Sekarang yang datang ini ada dua sosok, Nabi Muhammad dan Paulus. Antara Nabi Muhammad dan Paulus, siapa yang memuliakan Yesus? Gimana? Antara pengikut Nabi Muhammad dan pengikut Paulus, yaitu Kristen, siapa yang memuliakan Yesus? Paulus, Kristen, karena Paulus, baik, Paulus. Dia mengajarkan tentang ajaran Yesus. Oke, baik, kamu bilang Paulus ya. Paulus yang memuliakan Yesus, baik. Di dalam Al-Quran dikatakan wama qataluhu wama solabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Kamu baca Galatia 3:13.
Ada Bibel situ. Ada bang. Baca Galatia 3:13. Apa bunyinya? Teman-teman dikencangkan tetep layar, yang punya love orange dibantu dulu biar pembatasan dia apa. Memang TikTok ini mesti koin. Kalau tidak ada koin juga cepat kita di report. Tiga belas. Kristus Ya, telah Galatia menebus 3:13. kita. Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Kristus telah menebus kita. Di sini Kristus Kristus telah mati di kayu salib. Ya. Jadi siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Ya, Yesus, karena di sini kan Yesus. Yesus. Oke, Yesus. Kutuk itu hal yang mulia atau hal yang hina? Iya, kalau menurut kita berarti kutuk itu berarti tidak mulia. Saya tanya dari kejujuran dari hati ke hati, kutuk itu hal yang mulia atau hal yang hina? Ya, hina lah, hal yang hina. Hina. Berarti Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad mengatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Paulus mengatakan dia terkutuk. Mana yang memuliakan Yesus? Ya. Tapi kan di ayat ini menggenapi di dalam Kejadian. Ini Rasul Paulus dia mengungkap Baca, coba itu ayat itu. Di tiang. Iya. Ayat itu dia punya nubuatan itu ada di Ulangan 21, 22, 23. Coba kamu baca. Kita kaji dari situ, kita start dari situ. Karena kamu tidak menuhankan Yesus lagi, tapi kami masih percaya tentang penyaliban. Coba kita kaji dari situ. Silakan. Dia punya nubuatan di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 itu. Ulangan 21 22 1 sampai 23. 3. 22 Apabila sampai di tanah 23. yang diberikan. Apabila tanah Ulangan yang 21. diberikan. Sabar, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba baca. Oke, saya baca. Maka haruslah semua orang sekotanya ini 21. Maka seharuslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kau baca apa itu? Sabar, Ulangan berapa itu? Ulangan 21 ayat 21 sampai 22. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ya, 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadam dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Terus bang, kenapa kalau dikutuk? Bang, Ulangan 21. Silakan. Ini ya. Berarti Yesus itu tadi abang mengatakan bahwa dikutuk.
ya, karena memang dia harus mati kutuk untuk menebuskan manusia dari hukum dari kutub hukum Taurat ya. Tetapi bukan saya tanya itu. Di sini ya, Yesus itu bukan dikutuk oleh apapun atau setan apapun ataupun iblis apapun. Tetapi ayat yang Abang mengatakan ini benar bahwa Yesus itu mati dari atas kehendak Allah. Karena di sini Bang ya, ini dengar dulu Bang ya, harus engkau kuburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Berarti itulah kehendak Allah, benar nggak Bang? Berarti Allah yang mengutuk Yesus. Ya iya, karena kehendak Allah gitu. Hei, Nah, terus kenapa ayat ini berkata gini Bang? astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Fitnah lagi kau itu. Ulangan 21 nomor 22 itu perikopnya itu bagi apa? Perikopnya itu penguburan orang yang dihukum mati. Benar tidak? Kan? Nah, Dikatakan benar. di situ, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkannya dia pada pagi hari juga, sebab seorang yang tergantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah Iya, engkau benar. menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim. Jadi yang mengutuk Yesus di kayu salib, kamu mengatakan Tuhan yang mengutuk dia. Sementara di dalam Matius 3 nomor 17 apa dikatakan? Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan untuk dikutuk. Kamu mau tahu tidak siapa orang yang dikutuk itu? Coba siapa, Bang? Belum Kamu tahu saya, baca Bang. kalau begitu menurut kamu. saya, Oke, baik. Kamu baca Ulangan 27 nomor 25. Dua lima. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Dari antara 12 murid, siapa yang menerima suap? Siapa, Tarik Bang? napas. Saya nggak tahu, Bang. Ini tarik napas. Assalamualaikum Papi. Dia mau syahadat malam ini kalau kita buktikan Yesus tidak disalib, Papi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Yosef, sehat? Ya, lanjut. Menarik ini, menarik. Lanjut. Ya. Oke, yang di bawah teman-teman dibantu di tap-tap lagi ya. Ya, lanjut. Iya. Yosef. Yosef. Nah, Gimana, Bang? siapa itu Ulangan 27 25 siapa itu? Apa bunyinya tadi? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, siapa? Soalnya di sini tidak ada namanya yang jelas, Bang. Dari 12 murid itu siapa yang menerima suap untuk membunuh seseorang? Untuk membunuh seseorang. Ya, kalau untuk rencana menjual orang adalah Yudas, tetapi cuman di sini tidak ada nama Yudas. Ya, baik. Kita kasih lagi. Coba baca Amsal 21:18. Ini memang betul-betul dia mencari kebenaran, bukan dia mencari kebebrimo Dia mencari kebenaran. Amsal berapa tadi, Bang?
Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orangnya jujur atau tidak? Yesus kan orang yang jujur. Jujur. Di dalam 12 murid Yesus siapa yang pengkhianat? Ya, Yudas Iskariot. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Tuhan maha kuasa, maha segala-galanya. Bolehkah Tuhan menggantikan itu? Orang fasik mengganti orang pengkhianat, boleh atau tidak? Ya, boleh. Kalau Tuhan berkuasa Boleh. segala-galanya boleh. Iya, boleh kan? Berarti terganti atau tidak itu? Yang mana yang menggantikan orang yang jujur? Itu baca kan? Bacalah di situ, coba. Iya, orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang-orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi orang fasik ini yang dipakai sebagai tebusan ini, Bang, bukan orang jujur, Bang. Ini 18 ini saya Baca selanjutnya. Baca selanjutnya. Berarti oke, Bang. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang-orang benar. Baru koma. Berarti perhatikan koma, Bang. Enggak stop, Bang. Orang-orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang-orang benar. Titik. Nah, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Benar nggak, Bang? Dan pengkhianat sebagai pengganti orang, sebagai ganti orang jujur. sebagai ganti orang jujur. Yudas pengkhianat, Yesus jujur. Tertukar enggak itu? Jaringan. Gimana? Oh, jaringan. Yesus pengkhianat, Yesus jujur, Yudas pengkhianat. Boleh tidak Tuhan menggantikan itu? Atau per? Bang, nah Yesus kan jujur ya. Yesus kan jujur ya. Yesus kan orang jujur sebagai orang yang tidak bersalah, orang yang suci ya, yang mati untuk menebuskan dosa ya. Dia tidak mati. Cuman salahnya itu ayat ini mengatakan. Bentar dulu, Bang. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus kan orang jujur, orang suci ya, orang yang tidak bercela di hadapan Allah ya. Untuk mati, untuk menebuskan manusia. Sedangkan ayat ini mengatakan bukan orang yang jujur, tetapi orang yang fasik, artinya orang-orang berdosa, orang-orang bohong. Orang-orang fasik dipakai sebagai tebusan. Berarti orang jujur bukan dipakai untuk tebusan, tetapi orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang bohong yang dipakai untuk tebusan. Dan bagi orang-orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Berarti sebenarnya salahnya di mana, Bang? Salahnya itu di pemikiran kamu. Yesus orang baik, Yesus orang jujur atau tidak? Jujur, Bang. Jujur. Yang Jujur, pengkhianat di 12 murid itu, siapa? Yudas Iskariot. Yudas. Pengkhianat sebagai pengganti orang yang Pengkhianat, bentar, Bang, bagi orang-orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Pengkhianat sebagai pengganti orang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Iya, benar. Betul tidak? Berarti Betul, Tuhan menggantikan itu tidak? Kalau Yesus jujur, Yudas pengkhianat, Tuhan menggantikan tidak?
Iya, kalau menurut ayat ini Ya memang sudah. menggantikan, cuman yang menjadi masalahnya nggak ada Menggantikan. namanya, gitu. Oke, coba kita loncat ke Rima sampai kita game over. Kita loncat lagi ke apa? Coba kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Kita loncat jauh dulu. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, menurut kamu doa Yesus dikabulkan atau tidak itu? Dikabulkan. Dikabulkan. Doanya Yesus minta selamat dari apa? Iya. Ya. Selamat dari maut. Maut. Maut itu apa? Maut yang tujuannya untuk Yesus tidak bangkit dari kematian. Salah. Lanjut papi. Lanjut papi. Biarnya lanjut aja lanjut. Maut itu adalah kematian. Dia kan berdoa dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saya tanya sama kamu Yosef. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat situ selalu mati. Tiba-tiba pas kamu mau lewat ke situ, kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau lewat jembatan itu. Tolong selamatkan saya. Dan karena kesolehan kamu, maka doa kamu didengar oleh Tuhan. Tiba-tiba kamu lewat situ, kamu mati tidak? Enggak mati. Enggak mati, berarti selamat kan? Ya, selamat. Ya, berarti Yesus itu mati atau tidak? Iya, dia memang nggak mati karena mati secara tubuhnya, tapi sebagai kekekalan itu tidak pernah mati, Bang. Mati rohani, mati jasmani, Bang, tapi mati sebagai firman itu ya tidak bisa mati karena udah kekal di dalam diri Allah, Bang. Di dalam Tidak diri ada sang itu sumber kekekalan. Tidak ada itu Yosef, ya Allah ya Rabbi. Coba di apa sini Yosef? Sebenarnya gini. Lanjut, Papi. Solding izin sedikit Yosef. Ini kan doanya ini Ibrani itu rujukannya di sini di apa? Sabar dulu ya. Tunggu ya, kita lihat ya. Ibrani 57 tadi ya. Nah, itu Iya, Ibrani rujukannya itu 57. di sini. Iya, di Matius 26 itu doanya dari Taman Getsemani gitu loh. Iya. Jadi itu rujukannya ke situ Matius berapa 26 ya kalau tidak salah ya, Matius 26 Iya, iya. 36 sampai 46 itu doanya dari situ Yosef. Di Markus juga ada, Lukas juga ada. Tapi kalau mau spesifik baca di Matius 26. Coba kamu buka Matius 26 itu dari 36 coba buka itu. Sampai di ayat berapa itu ya? Panjang itu doanya sampai ke bawah, sampai di 46. 36 sampai iya. 46. Sampai, Ya, itu panjang iya, doanya. 46. Jadi di situ kan dia 3 kali berdoa, Yosef. Artinya memang ini dia tidak mengharapkan itu, gitu kan? Nah, lalu dijawab di Ibrani itu. Karena di sini kan dikatakan, saya ngeri kalau baca ayat ini ya kan. Ini di 38-nya bayangkan Yosef. Lalu ia
lalu katanya kepada mereka, ini kepada murid-murid ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini nggak rela dia ini, Ustaz. Maka ia maju sedikit. Ini kan doanya ini udah. Kalau saya baca ini kan, ini doa ini tidak mungkinlah seorang anak yang dikasihi ya kan tidak diselamatkan. Makanya di dalam Bible itu Yosef tabrak menabrak dia dalilnya, gitu loh. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Doanya dijawab di Ibrani itu tadi, gitu. Nah, kalau doanya tidak dikabulkan, berarti dia disalib. Nah, pertanyaannya, apakah doanya tidak didengar? Didengar doanya tadi di Ibrani itu kan? Betul ya Pastor Ruding ya? Begitu. Ya, oke Bang, ya. Iya Bang, ya dari tadi kita bahas Bang, tapi saya mau tanya Abang dulu, apakah Iya. Tuhan Abang sama Tuhan saya itu sama apa tidak Bang? Ya Tuhan pasti sama lah Yosef, masa Tuhan macam-macam. Buminya satu, mataharinya satu, pastilah Tuhannya satu. Cuman kita aja manusia ini yang memandang itu Tuhan beraneka macam gitu loh. Ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan sapi. Tapi mereka menganggap bahwa Tuhan itu ada yang tidak kelihatan. Tetapi mereka memakai media penyampai. Nah ini yang tidak boleh di dalam ajaran para nabi gitu loh. Gitu. Tuhan itu pasti satu, masa macam-macam aneh-aneh Yosef kan. Gimana kalau Tuhan banyak? Contoh orang yang menuhankan sapi. Masa mereka tidak menganggap bahwa sapi itu pencipta langit dan bumi, tidak. Tetapi mereka memakai media itu. Nah itu kalau kita mau bergeser sedikit ya dari tema gitu loh. Karena kamu menganggap oh Tuhannya sama ya, pastilah sama. Cuman di kamu kan menganggap bahwa ada Yesus itu diutus oleh Bapa, ataupun ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Ini konsep yang keliru. Gitu. Karena Tuhan itu harus maha adil Yosef dalam segala aspek. Dia tidak boleh tidak maha adil dalam satu aja. Contoh, kalau Tuhan itu bisa dilihat, bagaimana orang yang tidak melihat? Nah, bagaimana dengan orang yang buta? Berarti sudah gugur ke sifat maha adilnya Tuhan gitu loh. Kalau di dalam Islam, jangankan kita manusia Yosef ya, malaikat sendiri aja itu tidak sanggup melihat Allah itu, dia ada batasannya. Bagaimana kita manusia gitu ya. Sesederhana itu mengartikan Tuhan itu. Begitu Yosef. Coba bayangkan ada Tuhan turun ke bumi. Nah kalau ada Tuhan turun ke bumi bagaimana? Yang lain yang nggak ngelihat gimana? Lanjut. Iya Bang, iya. Jadi ya maksudnya cuman persoalannya gini Bang. Kalau Abang mengatakan sama, kenapa surga kita itu berbeda? Cuman itu lagi yang saya pertanyakan Bang. Baik, jadi kalau kita mau uji surga, sebenarnya memang di Bible kamu kan tidak dijelaskan secara spesifik tentang surga itu kan. Adanya tentang perang naga, perang kodok, ya kan. Ada juga nanti surga di bumi, kan pemahaman Kristen kan berbeda-beda Yosef ya. Jangankan kamu dengan Islam, kamu aja dengan kekristenan itu berbeda-beda loh pemahamannya tentang surga dan akhir zaman. Karena tidak secara spesifik. Ada teman Kristen mengatakan bumi ini tidak hancur, akan turun lagi kota baru, yaitu Yerusalem. Berbeda-beda pemahaman kalian, ya kan. Nanti ada orang yang 144.000 yang terangkat ke surga, selebihnya ada di bumi. Kalau kita mau jujur ya di dalam kekristenan, karena tidak ada spesifik Yosef ya tentang datangnya hari kiamat juga nggak jelas, ya kan. Ada yang bilang datangnya Yesus nanti turun di mana, terus kita di Indonesia gimana ceritanya?
terangkat katanya kita, buset. Ah begitu. Kalau di Islam dia sudah jelas, surga itu tempat menerima upah atas ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kenikmatan apa yang kita tidak pernah rasakan di dunia ya akan diberikan oleh Tuhan. Karena ada di dunia orang yang tidak merasakan, contoh ini ya, contoh ini. Saya selama di dunia tidak pernah makan steak yang tenderloin atau ya kayak gitulah yang dari luar punya kan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah pernah merasakan itu? Nah, lalu ada orang yang di kampung yang tidak pernah merasakan nikmatnya buah anggur yang terenak bagaimana itu? Nah, contoh ada orang yang selama cacat hidupnya di dunia, dia tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya pernikahan, rumah tangga, lalu dia meninggal. Nah, ini bagaimana ini? Berarti Tuhan itu tidak maha adil. Kalau itu tidak diberikan nanti di akhirat, dari mana letak kemahadilan Tuhan? Makanya kami di Islam itu, Yosef dia kembali ke kodratnya, gitu loh. Adam dan Hawa diciptakan berpasangan, nanti kita kembali nanti ke akhirat berpasangan juga. Ya, dengan istri kita yang terakhir yang tidak pernah menikah akan diberikan, kan gitu. Gitu Yosef. Dalam pemahaman Islam, wallahu a'lam bishawab ya. Itu penjelasan di beberapa hadis ya. Gitu Yosef. Oh, iya Bang ya, saya mengerti Bang. Ya, jadi pemahaman Abang ini membuat saya buka pikiran saya. Penjelasan Abang ini membuat saya tahu bahwa sampai kapan juga kita tidak bisa menemukan titik diskusi ini, titik penyelesaian diskusi ini. Karena kenapa Bang? Agama kita yang berbeda konsep begini, sampai kapan tidak bisa kita temukan? Karena konsep di dalam kami tidak ada orang kawin mengawin lagi di surga. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa konsep kita berbeda, maka sampai kapanpun kita tidak bisa menemukan penyelesaian tentang perdiskusian atau perdebatan Bang. Kalau abang baca ayat itu, lalu orang dibangkitkan dan tidak ada. Jadi di ayat itu Bang, dijelaskan bahwa orang yang dibangkitkan itu tidak ada kawin mengawin. Gimana boro-boro mau kawin mengawin orang baru dibangkitkan? Lalu begini Yosef, ngapain gua ke surga kalau tidak ada kenikmatan di surga itu Yosef? Apa yang mendingan saya di Bali? Ngapain ada namanya Firdaus? Ngapain gitu loh? Lalu bagaimana yang saya mau tanya kepada Yosef ya? Ada orang yang terlahir cacat ini, Sep, tidak punya kaki dua, tidak punya tangan dua, lalu dia bertahan hidup dan patuh kepada Tuhan, ya kan? No, coba ini letak keadilan Tuhan, ya kan? Saya mau nanya nanti kepada Tuhanmu, seandainya saya dalam posisi seperti itu, ya kan? Nah, lalu saya tidak pernah merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh manusia-manusia lain, gitu loh. Nah, ini saya mau tanyakan. Lalu saya meninggal. Nah, nanti di surga saya tidak dapatkan itu lagi. Saya mau tanya nanti, saya tuntut Tuhanmu itu. Kalau saya berada di posisi kamu, ya Tuhan, kenapa kau tidak kasih saya kenikmatan seperti dulu si A waktu di dunia? Kau berikan dia kenikmatan sementara saya tidak, dan saya ini sama-sama makhlukmu. Dan saya patuh terhadap perintahmu, saya tidak pernah melanggar, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina. Lalu mereka yang melakukan itu, mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Lalu tiba-tiba di ujung akhir dia mengaku kamu adalah Tuhan. Lalu kamu memberikan dia surga. Lalu saya apa? Nah ini yang menjadi rancunya nanti Yosef. Nah lalu yang dibangkitkan itu apa? Sementara roh kita tidak mati. Nah ada kebangkitan. Nah untuk apa jasad itu? Pemahamannya seperti itu. Nah, iya dong. Nah kalau ada orang yang selama hidupnya buta, tidak pernah menikmati apa alam ini kan, ada orang yang tuli, ada orang yang cacat rupa segala macam gitu kan, bagaimana ini? Nanti dia di surga nggak dapat itu juga, ngapain? Nah ini makanya saya pernah kaji juga itu ya, ya. Bukannya saya sebagai seorang Islam saudaraku ya, saya juga belajar gitu, jangan-jangan di Kristen benar gitu kan. Saya lihat kok bagaimana ketika saya ini selama hidup orang-orang di kampung gitu kan, berbeda dengan para kaum jet set, para kaum artis. Mereka bisa hidup dengan
20 asisten rumah tangga, mereka enak hidup, ya kan? Nah saya yang di kampung ini tidak pernah merasakan apa-apa dan saya patuh terhadap perintah-Mu ya Tuhan. Lalu saya di sorga juga nggak dapat apa-apa, ngapain gua ke sorga? Mendingan saya di Bali, puasa kan? Begitu ya saya kira-kira ya. Makanya Tuhan itu harus maha adil. Kalau satu aspek dia tidak maha adil, sudah bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu tidak adil kalau begitu Yosef. Saya tuntut nanti. Contoh gitu kan? Nah gitu Yosef. Coba aja kau lihat konsep surgamu. Bagaimana? Ada perang naga di situ. Malah seperti itu di surga. Ya, iya bang. Kan nggak masuk rasio Yosef. Ya saya belajar kok. Saya belajar. Siapa tahu ya kan kebenaran di Kristen itu ada. Siapa tahu Islam ini salah. Tapi saya baca. Kayak kalau kamu baca Wahyu itu, aduh sudah di luar nalar itu kitab. Adalah hewan bertanduk 7, bermata 7, ada lagi naga dari laut apa. Itu kan hayalan. Gak pernah ada yang begitu Yosef. Nah makanya di Islam itu Yosef sangat realistis. Kita bisa pakai rasio, bisa pakai akal gitu loh. Kejadian-kejadian itu contoh ya, ini sedikit ya. Manusia ini sebelum kita menuju ke alam kekal nanti, yaitu surga ataupun neraka, ini ada 5 alam. 5 alam yang kita lalui. Pertama alam roh, artinya roh ini sudah diciptakan semua. Sudah diciptakan semua. Allah itu maha tahu ya. Jadi nggak sekonyong-konyong. Kalau roh itu udah habis, sudah kiamat dunia itu. Ya kan, udah di stok ini barangnya nih kan. Nah, lalu diturunkanlah kita setelah dari alam roh ke alam rahim. Ya betul? Kedua alam ini. Nah alam ini, alam rahim ini kita juga kalau pakai rasional, bagaimana Tuhan itu maha besar Yosef, bagaimana ini janin bisa hidup di dalam air ketuban ini di dalam dia tuh, gimana bisa hidup itu, kenapa nggak masuk di hidungnya, kenapa nggak masuk di mulut, di kuping, tapi dia bisa hidup. Nah itu kan alam rahim ya. Lalu keluarlah kita ke alam dunia ini. Sekarang kita sudah berada di fase ketiga Yosef. Jadi sisa ada 2 fase. Hati-hati saudaraku ya, sisa 2 fase. Mau tidak mau kita akan ke sana. Setelah kita meninggal, masuklah kita di alam barzah, alam penantian para roh, gitu kan? Alam penantian para roh. Jadi roh itu dari Adam ngumpul di alam barzah situ, menunggu besar kebangkitan. Nah di dalam Islam Yosef ada satu organ tubuh kita yang tidak bisa hancur. Dia walaupun dibakar, walaupun ditumbuk pakai apa, dengan seberapa derajat panas pun dia tidak akan hancur, yaitu tulang sulbi, tulang belakang ekor ini. Ini nggak bisa hancur Yosef, ini kebesaran Allah ya. Nah dari situlah nanti manusia akan dibangkitkan semuanya. Setelah hari kiamat hancur dunia kan, kita pindah alam. Nah lalu masuk pengadilan, alamnya lain lagi itu setelah kita dibangkitkan. Nah disitulah kita akan menunggu penghakiman lama di situ Yosef, lama. Bayangkan setiap orang itu kan ditanyain. Nah setelah itu yang masuk kiri masuk neraka, yang baik amalannya, yang baik patuh kepada orang tua, itu suka bersedekah, suka apa ya kan, masuklah kau ke sana surgamu kan. Nah begitu kalau di Islam sangat detail dia. Kalau Kristen tidak. Coba kau ceritakan saya bagaimana proses hari terjadinya hari kiamat, datangnya Yesus, bagaimana kehancuran dunia, bagaimana dengan manusia. Tidak ada diceritakan itu. Begitu saudaraku. Lanjut. Oke bang. Nah saya nanya ini lagi bang ya, jadi menurut iman kami, manusia itu kalau memang masuk neraka itu selama-lamanya di neraka, nggak diangkat-angkat lagi dari neraka itu ya. Di dalam keyakinan abang, manusia kan masuk neraka, kemudian ya dihukum dulu ya sesuai dengan amal dan sesuai dengan perbuatannya, kemudian dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Sedangkan di dalam iman kami selama-lamanya ya, di situ berbeda. Berarti gimana bang? Apakah itu menurut saya
Tuhan itu sebenarnya yang berhak punya surga sebenar-benarnya itu satu apa dua, Bang? Karena banyak, kayak seperti banyak surganya sekali, Bang. Maksudnya aturan-aturan surganya itu, Bang. Nggak ada, Karena Bang. menurut kami Jadi selamanya. gini, Bang. Ah, Ya gini, nanti jatuhnya Tuhan tidak maha adil kalau begitu, Yosef. Sejahat-jahatnya manusia, pastilah dia pernah berbuat baik. Dan sebaik-baiknya manusia, pastilah pernah dia berbuat jahat. Itu dulu. Nah, kalau di dalam pemahaman Islam, sekecil apapun perbuatan baikmu, itu akan mendapatkan upahnya. Dan sekecil apapun perbuatan jahatmu, itu mendapat upah, gitu loh. Nah, ini sangat realistis, Yosef. Nah, contoh begini ya. Ini saya pernah tanya juga dengan pendeta. Ada orang ini realita ya. Ini ada seseorang, dia selama hidupnya itu rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin ke masjid, ya kan. Tetapi seiring berkembangnya kehidupan, dia masuk ke dalam dunia yang nggak benar. Yang namanya manusia kan, entah itu dia kemana. Padahal waktu dia sekolah, dia rajin bantu orang tua, bahkan sampai kuliah, ya kan. Nah, dia berbuat baik, di situ baik anaknya. Lalu ketika dia bekerja, nah dia terpengaruh dengan dunia, gitu loh. Nah, banyak contoh ini ya, ada yang terakhir menembak manusia orang, ada anggota itu kan, matiin orangnya. Bagaimana itu hukumannya, bagaimana itu, Yosef? Sementara waktu dia sekolah dulu, dia patuh kepada orang tuanya, sangat taat, sangat hormat kepada orang lain. Nah, setelah dia masuk, kan biasa orang ketika sudah mendapat kenikmatan dia lupa dia kan. Nah, bagaimana dengan perbuatan baiknya ini? Apa mau dilupakan dengan sesaat saja? Sesaat saja dengan perbuatan jahatnya, seumpamanya dia sudah berbuat baik selama 25 tahun, seumpama ya, dia berbuat baik, lalu di dalam proses kehidupannya dia bekerja di suatu perusahaan yang memang harus seperti itu, yang jahat gitu kan ya, istilahnya ya dekat-dekat korupsi lah, apa segala macam kan. Gimana itu? Lalu dia terjebak di dalam dunia hitam atau bagaimana, lalu dia meninggal dalam jangka 1 tahun aja. Adil nggak Tuhan kalau dia harus masuk ke dalam neraka selama-lamanya? Nggak adil. Begitupun sebaliknya. Makanya di dalam surga Islam itu bertingkat-tingkat level ketaatan kita. Yosef ini rajin dia kan sistem reward punishment ya. Kamu rajin bekerja, pastilah banyak bonusmu. Orang yang asal-asalan masa mau disamain? Nggak boleh lah. Nah, sangat simpel di dalam Islam itu, Yosef. Betul nggak ya, Pastor Roding ya? Seperti itu. Lanjut. ya, terus ini, Bang, saya ingin tanyakan lagi ini, Bang, ya. Menurut ini saya umum aja ya. Menurut di dalam keyakinan Abang ya, orang yang tidak percaya kepada kaulah, berarti itu semua itu kafir, berarti semua itu tidak benar. Berarti menurut saya, Bang ya, berarti orang di luar keyakinan Abang seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, berarti itu semua masuk neraka apa gimana, Bang? Saya mempertanyakan itu, Bang. Berarti semua itu mereka itu masuk neraka. Menarik. Rame, Bang. Coba. Menarik ini pertanyaannya, Yosef. Jadi di akhirat nanti ada dirujuk kepada hadis ya. Nanti kita buka ya, di Al-Quran juga ada ya. Nanti mungkin Pastor Loading ya. Di dalam Islam itu begini pemahamannya, Yosef. Orang-orang yang belum sampai ajaran Islam itu nanti mereka akan dihakimi tersendiri nanti, Yosef, di akhirat. Bagaimana mungkin bisa dihukum orang yang belum tahu aturan? Nggak bisa itu. Contoh, orang yang berada di pelosok jauh atau di timur sana tidak ada pernah ajaran Islam masuk ke situ, lalu dia meninggal, masa mau langsung divonis masuk neraka? Nggak bisa. Jadi nanti ada penjabarannya itu ya, nanti pas loadingnya. Jadi kita nanti itu ada 3 golongan ya. Orang-orang yang masuk di zaman fatrah ya, di mana belum sampai ajaran-ajaran Islam, ataupun ada orang yang memang kafir, ada yang ya setengah gitulah ya. Jadi golongan itu. Nah, orang-orang yang berada di golongan yang kamu tanyakan tadi itu
itu tidak bisa dihakimi langsung bilang mau masuk vonis ke surga, ke neraka, tidak. Dia akan dihakimi lagi, sangat realistis gitu kan. Nah, lalu kalau yang tadi orang yang kafir itu orang yang sudah sampai ke ajaran Islam kepada mereka tapi mereka mengingkari, itu yang disebut orang kafir yang menutup diri. Kayak Yosef ini kan, Yosef ini sudah tahu nih kebenaran Islam, kita sudah jelaskan, tidak jelaskan, tapi masih menutup diri dari kebenaran, itulah yang dikatakan kafir. Tetapi kalau orang-orang yang belum sampai ajaran Islam, contoh kakek-kakek Yosef dulu kan, orang tua atau apa, dia tidak pernah dengarkan Islam atau apa, itu lain lagi urusannya nanti itu. Nah, kalau di kamu bagaimana? Gak bisa dijelaskan itu Yosef, gak ada penjelasannya itu. Bagaimana dengan ajaran orang-orang yang ada di pelosok sana yang tidak tahu tentang Kristen? Ada nggak penjelasannya di Bible? Tidak ada, tidak ada. Coba kalau saya nanya kembali kan, apakah mau disalahkan orang itu? Iya kan? Nggak bisa, iya. Betul nggak? Aja, tetapi saya dengar dari teman-teman saya ya, apologet Kristen ya, ya orang yang belum mengenal atau belum mendengar firman Tuhan itu, saya ketika dia mati seperti orang yang hidup di pedalaman Afrika yang belum mengenal agama itu, mereka itu nanti dihukum sesuai amal dan perbuatan mereka yang mereka lakukan selama hidup mereka gitu. Bagaimana bisa diukur kebenaran amal baiknya orang tidak ada aturan baik dan buruk? Gimana ceritanya? Ayo, maksudnya kalau dia berbuat yang bagaimana yang dia mau diukur? ya Sabar dia. dulu, sabar Yosef. Hukum itu orang bisa dijatuhi hukum ketika dia tahu itu benar atau salah, ya kan? Betul tidak? Nah, bagaimana orang mau dihukum ketika dia tidak tahu? Dia tidak pernah tahu bahwa menggauli orang tua sendiri itu adalah dosa besar. Bagaimana? Dia tidak tahu ini hukum Tuhan. Bagaimana menggauli saudara sendiri? Dia tidak tahu. Tapi dia baik loh. Tapi dia baik. Apakah ini kita mau katakan ini adalah perbuatan baik? Kan tidak. Itu Yosef. Saya sudah pernah sampai ke situ karena berdiskusi dengan pendeta. Mentok, nggak pernah. Dan menjawab asumsi. Betul ya Pak Roding ya? Tidak berdasarkan dalil. Kalau Islam ada dia berdasarkan dalil. Kalau di Kristen nggak ada. Nah, di mana tadi data yang dia ada yang seperti itu tadi? Nggak ada. Yang kamu katakan kan akan dihukum apa? Menurut perbuatan baik dan jahat. Bagaimana mengukur orang baik dan jahatnya kalau tidak ada dasar hukumnya? Bagaimana? Nggak bisa. Menurut mereka itu baik, sama-sama senang kok. Gimana itu? Di situ saudaraku Yosef, ya. Ayo, bagaimana mau mengukur tingkat baik atau jahat kepada orang-orang yang belum tahu tentang hukum Tuhan? Apa yang mau disalahkan? Gak bisa. Saya sudah pernah kaji itu Yosef dengan beberapa tahun yang lalu ya sama Pak Pendeta siapa itu. Iya juga. Nggak ada di dalam Bible itu. Gitu ya. Kalau realistis, kalau kita berpakai rasio, saudaraku Yosef ya, iman itu harus selaras. Jadi kalau Islam itu dia detail Yosef, nanya sampai ke ujung-ujungnya nanti gitu loh. Sampai mana manusia yang tidak kena hisab. Ada semua spesifikasinya. Orang yang suka bersedekah kepada orang lain, orang yang berbakti kepada orang tua, macam-macam ataupun guru yang jujur, itu ada semua dalam Islam. Kalau di Yosef kan punyanya nggak ada, mana ada di Bible? Taunya kerajaan sorga aja, nggak tahu yang mana spesifikasi. Coba ada maka di Kristen gini Yosef meyakini bahwa ada orang yang sudah masuk ke sorga, sudah duluan ke sorga. Nah, bagaimana nanti penghakimannya hari kiamat? Masa keluar lagi? Gimana itu? Contoh, waktu Yesus disalib di sebelah kanannya, siapa itu namanya? Hari ini kamu akan bersama saya di Firdaus katanya. Bagaimana dia mau ke Firdaus, orang dia belum dihakimi kok?
Itu saya pernah kaji itu Yosef ya, yang di sebelah kanannya itu. Dengan seenaknya Yesus berkata, kau percaya sama saya, dosamu kamu saat ini bersama saya di Firdaus katanya kan. Nah, kalau di Islam dia nggak seperti itu Yosef. Pertanggungjawabkan dulu kau punya perbuatan jahatmu itu kepada orang lain. Kau pernah meniduri istri orang, anak orang, sampai hancurlah rumah tangga orang lain, hancurlah masa depan anak-anak yang kita begitu kan. Lalu tiba-tiba Tuhan datang bilang, dosamu sudah diampuni. Wis, ngeri kalau gitu. Di mana letak keadilan Tuhan? Lalu orang yang terkena musibah itu bagaimana? Nah, gitu Yosef. Lanjut Pastor Roding. Oke bang, gitu aja dulu bang. Saya mau istirahat dulu bang. Ya, selamat belajar Yosef ya. Mungkin ada Pastor Roding 1-2 pukul dulu ya sebelum saudara kita ini cari kebenaran dulu kan. Lanjut. Ya, tetap semangat ya Bang Yosef ya. Ya, niat Oke, mencari siap, kebenaran Abang. bukan niat mencari brimo ya. Semangat. Gitu. Kalau kebenaran sudah dapat, itu dengan sendirinya brimo masuk dari arah yang tidak terduga. Paham kan? Kalau Yosef ini sudah punya keluarga ya? Sudah punya keluarga Yosef? Udah bang. Kamu udah punya keluarga? Udah Sudah bang. ada anak ya, istri ya, sudah ya, Masya Allah. Ya itu Udah. bang, hati-hati kita memilih bang. Ketika kita salah bangku, saudaraku ya, anak, istri semua kita bawa ke jurang bang. Saya sempat mikir, makanya saya baca itu Bible yang mana benar ini, Al-Quran ataupun Bible itu sendiri. Tetap tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu ya selaras dengan akal. Gitu abangku ya. Itu sih pesan saya bang, kasihan anak-anak, kasihan istri bang, ya kan? Begitu. Itu aja sih pesan saya. Oke bang. Siap. Semangat terus mencari kebenaran ya. Siap bapak. Jangan lama-lama. Oh siap abang. Ya. Nanti kalau mau Oke, Bang. sharing-sharing lagi, Selamat malam, nanti Bang. kalau mau sharing, sebentar Yosef, kalau mau sharing-sharing lagi ya tentang Islam atau tentang Bible, saya kuasai Bible Yosef ya. Kalau mau DM nomor nanti kita bisa di belakang di WA. Tuh banyak kok teman-teman Kristen yang bertanya-tanya gitu kan, nggak apa-apa lah, karena kita harus belajar terus saudaraku ya. Selama hayat masih di kandung badan katanya kan, selama nafas masih di kandung badan teruslah mencari kebenaran, karena kebenaran Siap, tetaplah benar kebenaran. sekali. Tidak mungkin kebenaran adalah ketidakbenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan. Oke, Joseph. Sip. Oke bang. Sip. Iya, satu kata ya. Sip. Ya gimana bang? Gimana bang? Asyhadu. Jangan bang. Oke, siap. Siap.